Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat pelatihan yang saya hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Rijal. Kebetulan saya bertugas di IAIN Ambon sebagai tenaga pengajar, khususnya pada program studi pendidikan biologi. Sobat pelatihan yang saya hormati, hari ini kita akan membahas atau mengkaji materi terkait dengan data, teknik pengumpulan data, dan teknik bagaimana cara menganalisis data yang sudah kita peroleh. Nah, mungkin yang pertama dulu yang kita akan bahas sama-sama, definisi dari data itu sendiri. Jadi sobat pelatihan yang saya hormati, jadi data itu adalah keterangan-keterangan atau informasi yang diperoleh oleh seorang peneliti yang bertugas untuk mengumpulkan data, di mana data tersebut bisa berupa angka, bisa berupa simbol, kemudian bisa berupa kalimat narasi dan yang lainnya. Kemudian sahabat pelatihan yang saya hormati, jenis data itu ada banyak. Ada jenis-jenis data yang sahabat pelatihan yang perlu ketahui. Nah, yang pertama, data berdasarkan sumber pengambilannya. Jadi sahabat pelatihan, jadi data berdasarkan sumber pengambilannya itu ada dua jenis data. Yang pertama, data primer. Jadi data primer itu adalah data yang diperoleh langsung oleh si peneliti pada saat turun ke lapangan untuk melakukan riset atau penelitian. Sedangkan yang kedua adalah data sekunder. Jadi data sekunder itu adalah data yang memang sudah tersedia, tinggal si peneliti mengambil data tersebut. Ya. Nah, kemudian pengklasifikasian yang kedua, data berdasarkan sifatnya. Mungkin sobat pelatihan sudah paham atau sudah tahu atau pernah mendengar yang namanya data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi sobat pelatihan, jadi kalau misalnya berkenaan dengan angka-angka, maka itu jenis data kuantitatif. Sedangkan jika berkenaan dengan kalimat-kalimat naratif dan bukan dalam kategori angka, maka itu merupakan data kualitatif. Ya. Kemudian sahabat pelatihan yang saya hormati, selain itu juga kita kenal yang namanya data berdasarkan waktu pengumpulannya. Jadi ada yang namanya data time series. Jadi kalau misalkan si peneliti mengambil data, kemudian ada interval-interval waktu, misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, nah itu disebut sebagai data time series. Misalnya nih, sobat peneliti ingin mengetahui kerusakan hutan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Jadi si peneliti mengambil data setiap tahun, ya setiap tahun. Kemudian nanti akan dilihat perkembangan dari data yang kita ambil setiap tahunnya. Kemudian ada yang namanya data section, ya cross section. Jadi data ini berbeda dengan yang tadi yang time series, di mana data yang cross section ini adalah diambil pada waktu tertentu sehingga data tersebut hanya menggambarkan waktu itu, ya. Kemudian ada yang namanya data panel. Nah, data panel itu merupakan penggabungan antara data time series dengan cross section, seperti itu. Sobat pelatihan yang saya hormati, jika kita ingin mengumpulkan data, tentunya kita membutuhkan yang namanya instrumen. Jadi ada beberapa atau jenis-jenis instrumen yang sobat pelatihan perlu ketahui. Yang pertama ada yang dinamakan angket. Sobat pelatihan yang saya hormati, angket itu ada dua, ya. Ada yang dikatakan angket tertutup, ada yang dikatakan angket terbuka. Nah, apa perbedaannya adalah kalau angket tertutup, jawaban sudah disiapkan. Sedangkan angket terbuka, jawaban belum disiapkan. Yang memberikan jawaban seluas-luasnya adalah si pengisi angket. Kemudian kedua, ada yang namanya wawancara. Ya, ada yang dikatakan wawancara terstruktur, di mana sudah disiapkan pedoman untuk poin-poin yang akan ditanyakan kepada si pewawancara, kepada yang diwawancarai. Kemudian ada yang dikatakan wawancara tidak terstruktur. Jadi si pewawancara belum menyiapkan poin-poin pertanyaan yang akan ditanyakan kepada si yang diwawancarai. Kemudian ketiga, ada yang dikatakan observasi. Jadi observasi ini bisa si peneliti terlibat langsung di dalam proses penelitiannya. Jadi si peneliti bertindak seolah-olah sebagai peserta, ya sebagai responden yang diteliti. Bisa juga, ya, si peneliti menjadi observasi hanya melihat atau di luar dari proses penelitian itu, hanya melihat langsung apa yang terjadi di lokasi atau tempat yang diteliti. Nah, kemudian sobat pelatihan yang saya hormati, ada juga yang dikatakan sebagai tes.
Jadi tes itu adalah lembar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan berkenaan dengan materi atau hal-hal tertentu yang akan diukur oleh si peneliti. Sobat pelatihan yang saya hormati, setelah kita memahami jenis-jenis instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, selanjutnya kita akan mengkaji atau membahas bersama terkait dengan bagaimana cara menganalisis data yang sudah diperoleh. Jadi sobat pelatihan yang saya hormati, setelah data sudah ada, datanya kita apakan? Ya, jadi datanya kita akan analisis. Dianalisis sesuai dengan jenis datanya. Ya, misalnya kalau datanya adalah hasil wawancara, maka kita menggunakan analisis data secara deskriptif, kualitatif. Ya, sedangkan kalau misalnya datanya dalam bentuk angka-angka, maka sobat pelatihan yang saya hormati, kita menggunakan yang namanya statistik. Apakah itu statistik deskriptif ataupun statistik inferensial? Ya, jadi kalau misalnya sobat pelatihan punya data, lihat jenis datanya apa, kemudian sesuaikan dengan teknik analisa yang digunakan. Kalau misalnya datanya A, tekniknya tidak cocok, maka kesimpulan yang dihasilkan tidak sesuai. Dan akhirnya akan berdampak kepada kesimpulan. Ya, artinya kesimpulan kita peroleh karena jenis data dan teknik analisa yang digunakan tidak berkesesuaian, maka kesimpulannya bisa keliru. Seperti itu. Sobat pelatihan saya hormati, demikianlah materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan atau misalnya ada permasalahan, kita bisa diskusikan secara bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Belajar mandiri, pintar bersama.